Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bertemu lagi dengan saya di channel pedesaan. Kali ini saya akan membicarakan tentang hal yang sedang hangat-hangatnya terjadi di lingkungan kita atau di negara kita, yaitu tentang virus corona atau COVID-19. Nah, kita sebagai masyarakat pertama harus mematuhi himbauan yang dihimbau dari pemerintah, yaitu kita harus banyak tinggal di rumah karena sekarang anak-anak sekolah diliburkan. Maksudnya untuk mencegah penularan penyakit. Nah, kita yang masih sehat walafiat, alhamdulillah, kita juga jangan terlena. Jangan terlena seolah-olah tidak penyakit itu atau virus itu tidak ada di lingkungan kita. Padahal kalau di kota-kota besar sudah banyak yang terjadi yang kena virus corona atau COVID-19. Ternyata udah ada yang meninggal, udah banyak yang dirawat. Nah, kita alhamdulillah sebagai masyarakat biasa yang masih sehat, kita harus mencegah, karena ada slogan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Kita ikuti pelaturan dari pihak kesehatan medis. Yang pertama itu kita harus sering cuci tangan. Cuci tangan itu tidak asal basah tangannya pakai air, tapi yang betul itu cuci tangan harus pakai sabun. Ya, ada yang cuci tangan pakai alkohol dan sebagainya. Kita tidak usah, yang penting pakai sabun. Mau pakai sabun cuci piring, pakai sabun deterjen, cuci pakaian, itu sah-sah aja kata dokter, tidak apa-apa, yang penting kita cuci tangan pakai sabun. Caranya bagaimana? Kita pertama basahi dulu tangan dengan air yang mengalir. Kedua, kita pakai sabun secukupnya. Nah, setelah pakai sabun, kita gosok-gosok telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, kemudian di ini jari-jarinya juga. Nah, setelah itu belakang tangan sebelah kiri pakai telapak tangan sebelah kanan. Setelah itu berpindah belakang telapak kanan sebelah kanan pakai telapak tangan sebelah kiri. Nah, setelah itu kita gosok-gosok jempol gini, yang kiri pakai tangan yang kanan, kemudian berpindah yang jempol yang kanan pakai tangan kiri. Nah, setelah itu telapak tangan digosok-gosok begini pakai jari, yang telapak tangan sebelah kiri pakai jari telapak tangan sebelah kanan. Kemudian setelah begini pindah telapak tangan sebelah kanan pakai jari-jari sebelah tangan sebelah kiri. Nah, setelah itu kita ini pergelangan tangan sebelah kiri pakai tangan sebelah kanan, kemudian berpindah ke telapak tangan pergelangan tangan sebelah kanan pakai telapak tangan sebelah kiri. Nah, ini cara cuci kata dari pihak kesehatan, kurang lebih kita harus cuci tangan selama 20 detik atau lebih, jangan kurang. Nah, kemudian dicuci pakai air yang mengalir. Nah, itu pencegahan yang pertama. Nah, kemudian pencegahan yang kedua, walaupun kita tinggal di rumah pada sehat, tapi harus mencegah, harus menjaga jarak yang aman. Itu kata pihak kesehatan atau yang berkompeten itu 1 sampai dengan 2 meter, supaya kalau ada yang batuk, ada pilek, bersin-bersin tidak kena sama kita. Itu jaga jarak 1 sampai dengan 2 meter. Yang ketiga, pencegahannya kita jangan berkerumun di tempat orang banyak untuk menghindari penularan penyakit virus corona atau COVID-19. Langkah yang pertama, kita harus sering mencuci tangan, terutama setelah beraktivitas. Nah, caranya begini, cuci tangan dulu dengan air yang mengalir.
Kemudian kita pakai sabun secukupnya. Nah, setelah pakai sabun ini digosok-gosok. Nah, digosok-gosok biar agak lama sedikit. Nah, ini jari-jarinya gini. Nah, setelah ini telapak tangan sebelah belakang pakai telapak tangan kanan. Nah, kita berpindah sekarang telapak tangan belakang pakai telapak tangan sebelah kiri. Nah, setelah ini, nah ini jempol digini-giniin sebelah kiri, kemudian jempol sebelah kanan. Nah, setelah itu ini telapak tangan pakai jari, telapak tangan sebelah kiri pakai jari, semua jari 5 jari ini tangan sebelah kanan digosok-gosok. Kemudian berpindah telapak tangan sebelah kanan pakai jari 5 jari sebelah tangan sebelah kiri. Nah, setelah selesai yang ini kemudian berpindah ke pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, setelah pergelangan sebelah kiri pindah ke pergelangan sebelah tangan. Nah, setelah ini selesai kemudian dicuci pakai air mengalir. Ini cuci tangan ini waktunya kurang lebih 20 detik atau lebih supaya kuman-kumannya pada hilang. Nah, selesai cuci tangan. Kemudian tadi langkah pertama cuci tangan. Kemudian jangan berkerumun di tempat orang banyak. Kalau kita harus terpaksa ini karena harus pergi ke pasar membeli bahan makanan. Nah, kita kan naik angkot umum, di angkot umum juga banyak orang, di pasar juga banyak orang. Kita harus pakai masker untuk pencegahan supaya kalau ada yang orang bersin atau batuk tidak ditularkan kepada kita. Nah, bagaimana cara memakai masker? Nah, ini masker yang dipakai sama kita mah masker standar seperti ini. Nah, ada juga yang pakai masker N95. Sebetulnya masker N95 itu khusus untuk para medis, dokter. Nah, untuk kita masyarakat mah pakai maskernya yang standar seperti ini. Ini masker ada 2 warna. Yang pertama warna putih, yang kedua warna hijau. Nah, bagaimana cara yang benar memakainya? Nah, kalau warna hijau ini tandanya itu nggak nembus air. Ini dipakai untuk di luar. Nah, yang warna putih ini menyerap air, dipakai untuk di dalam. Nah, di sisi kanan, atas dan bawahnya ini ada tanda. Kalau ini ada yang kawat lentur, ini untuk ditaruh di atas. Kalau yang nggak pakai kawat ditaruh di bawah. Nah, bagaimana cara memakainya? Karena ada orang pakai masker hanya menutupi mulut saja. Yang betul itu harus sama hidung begini. Nah, ya, ini dikaitkan ke telinga. Nah, begini. Nah, ini ditarik sampai dagu, bawah dagu. Nah, ini diginiin. Ini kan jadi itu tuh, karena kawat lentur nutupin hidung. Nah, ini pakai masker. Nah, yang ketiga, tadi pertama cuci tangan, kedua jaga jarak, yang ketiga jangan berkerumun ya di orang banyak. Yang keempat, kalau terpaksa kita bepergian pakai masker. Yang kelima, kita kalau lagi ngepel nih, nah kebetulan kalau saya masih pakai ngepel jadul, ini seperti ini nih pengepelnya. Ini kan habis dipakai ngepel, ini banyak bakterinya. Dicelupin pakai ke air atau pakai obat pengepel, takut ada bakteri pakai tangan, makanya pakai sarung tangan. Banyak sarung tangan sekarang di pasar yang murah, pakai sarung tangan plastik aja, jangan pakai sarung tangan untuk medis atau perawat. Kita beli plastik murah di pasar
supaya kita lagi merepel ini tidak, bakterinya tidak kena tangan itu ya. Nah, demikian info dari saya dari channel pedesaan. Kita ada slogan mencegah itu lebih baik daripada harus mengobati. Makanya kita harus mengikuti petunjuk dari pemerintah. Nah, kalau kita dianjurkan untuk tetap banyak tinggal di rumah, ya tinggal di rumah, jangan berkeliaran di jalanan atau di tempat-tempat umum. Demikian info dari saya. Terima kasih yang telah subscribe atau mampir di channel saya. Bagi yang belum juga diharapkan bisa mendukung channel saya agar bisa berkembang. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Dan nantikan video berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.